Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qarib makna pesantren, sampai kepada pembahasan tentang perkara yang mewajibkan mandi besar bagian yang kedua. Harapannya mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Casirat yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mushtaraki lan iku setengah saking perkara kang disukotoni inzalul maniyyi utawi metuni mani, ai khurujil maniyyi tegese metuni mani, min syakhsin saking awa-awaan, bi ghairi ilajin kelawan ora dilebuaken. Wa ing qalla hale senajan setitik apa almaniyu mani kakutrotin koyok sak tetes. Walau kanat lan hale senajan ono apa kutroh iku ala launid damih ing atasi warnane getih. Walau kana lan hale senajan ono apa al khariju perkara kang metu iku bijimain kelawan jima au ghairihi utawa saliyane jima, fi yaqdatin ing dalem tangi au naumin utawa turu, bi syahwatin kelawan syahwat au ghairiha utawa saliyane syahwat, min tariqihil mu'tadi saking dalane mani al mu'tadi kang dilumrahaken, au ghairihi utawa saliyane tariqihil mu'tadi, kaning kasara kaya into pecah apa solbuhu ika wekasane wong, fa kharaja moko metu apa maniyuhu manine wong. Oke sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun anda berada, termasuk daripada perkara yang mewajibkan mandi besar atau hadas besar yang bisa terjadi kepada kalangan laki-laki juga terjadi kepada kalangan perempuan, atau istilah di kitab kita adalah mushtarak, yaitu keluarnya mani atau keluarnya sperma dari seseorang, bi ghairi ilajin, meskipun keluarnya sperma itu bukan disebabkan oleh jima, artinya tidak dimasukkan atau tidak disebabkan oleh jima. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini sahabat Casirat yang kami hormati, bahwa kemarin kita telah membahas termasuk daripada perkara yang mewajibkan mandi yang pertama, yaitu bertemunya alat kelamin atau terjadi jima antara laki-laki dan perempuan. Itu termasuk bagian yang mewajibkan seseorang melakukan mandi besar, baik keluar sperma atau tidak. Nah sekarang keluar sperma itu sendiri termasuk mewajibkan orang melaksanakan mandi besar, baik keluar itu disebabkan oleh jima atau disebabkan karena jima atau karena hal yang lain. Yang penting keluar sperma, maka orang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan mandi besar. Kira-kira seperti itu. Wa in qallal maniyyu ka kutratin, meskipun sperma yang keluar itu hanya sedikit sekali, tetapi kalau bisa kita pastikan bahwa yang keluar itu adalah sperma, meskipun hanya satu tetes di sini contohnya, maka itu juga termasuk perkara yang mewajibkan mandi besar. Walau kanat ala launid dami, meskipun sperma yang keluar itu warnanya tidak biasa, sudah cuma satu tetes yang keluar dan warnanya itu warna merah, misalnya warna darah, itu juga tetap orang tersebut wajib melakukan mandi besar. Jika bisa kita pastikan bahwa yang merah itu, yang cuma setetes itu adalah sperma yang keluar. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati.
Walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi. Ini diulangi lagi oleh musannif, meskipun keluarnya sperma itu disebabkan oleh jima ataupun disebabkan oleh yang lain, yang penting sperma itu keluar, maka wajib melaksanakan mandi besar. Fi yaqdatin aw naumin, baik sperma itu keluar pada saat kita sadar seperti ini atau pada saat kita tidur, misalnya mimpi kemudian keluar sperma, maka tetap melaksanakan mandi besar atau wajib ketika sperma itu keluar dengan kondisi apapun, itu tetap mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar. Bisyahwatin au ghairiha, baik keluar sperma itu karena syahwat, misalnya mohon maaf ini cuma ada seorang melamun menghayal sesuatu yang sehingga dia itu timbul syahwat, timbul rasa keinginan yang kuat, tiba-tiba keluar sperma, misalnya seperti itu, maka itu tetap wajib melaksanakan mandi besar. Atau tanpa syahwat tiba-tiba muncul seperti itu juga tetap wajib melaksanakan mandi besar. Min tariqihil mu'tadi au ghairihi, baik keluarnya sperma itu dari jalur biasanya, yaitu melalui kelamin, keluar melalui kelamin, tetap wajib mandi besar, atau keluar bukan pada jalur biasanya, seperti orang yang tulang punggungnya itu pecah, kemudian mani atau sperma keluar dari sana, dari perut atau dari punggung yang dilobangi, misalnya tiba-tiba keluar sperma, bisa kita pastikan bahwa yang keluar dari perut kita yang dilobangi itu atau punggung kita yang dilobangi itu adalah sperma, meskipun keluar dari sana bukan dari jalan pada biasanya, yaitu tidak keluar dari kelamin, tetap orang tersebut wajib melaksanakan mandi besar. Artinya apabila ada seseorang keluar sperma dalam kondisi apapun, sengaja atau tidak, jima atau tidak, jalan pada umumnya ataupun tidak, maka semuanya itu tetap wajib baginya untuk melaksanakan mandi besar. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Oke, kita lanjutkan. Wa minal mushtaraki lan iku setengah saking perkara kang disukotoni al mautu utawi mati illa fi syahidi, angin ing dalem wong kang mati syahid. Termasuk perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar, dan ini bisa terjadi kepada kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, yaitu mati atau meninggal. Orang yang meninggal termasuk sesuatu yang mewajibkan seseorang itu mandi. Tentu dalam hal ini orang itu tidak mandi sendiri karena dia sudah meninggal. Yang berkewajiban untuk memandikannya itu tentu adalah orang yang masih hidup yang ada di sekitarnya. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati. Kecuali orang yang meninggal itu meninggal gara-gara syahid, mati syahid bahasa kita. Kalau mati syahid maka haram hukumnya bagi orang sekitar ataupun siapa saja memandikan jenazah orang yang mati syahid, karena pakaiannya, darahnya itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu meninggal karena untuk memperjuangkan agama Allah. Maka tidak boleh orang yang mati syahid itu dimandikan. Namun ulama membagi syahid itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja, tidak akhirat. Yang terakhir, syahid akhirat saja. Yang wajib dimandikan, yang tidak boleh kita mandikan itu adalah orang yang mati syahid dunia akhirat atau dunia saja. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Orang yang mati syahid dunia akhirat itu seperti apa? Yaitu adalah orang yang meninggal di medan perang, karena tujuan dari perang itu untuk memuliakan agama Allah atau untuk membela kebenaran, seperti itu. Apabila ada orang meninggal mati di medan perang, perang itu untuk membela kebenaran, tetapi orang yang mati itu ternyata mempunyai tujuan yang berbeda. Sebenarnya bukan untuk membela agama Allah, tetapi hanya sekedar daenak dewe misalnya, atau hanya sekedar ingin ikut-ikutan atau ingin mengambil harta rampasan perang,
Maka orang yang mati seperti itu syahid dunia saja, tidak akhirat. Tetapi kita tidak pernah tahu niat seseorang. Pokoknya kalau kita menemukan orang yang mati syahid di medan perang, maka tidak kita mandikan. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Maka syahid dunia itu adalah orang yang meninggal di medan perang, yang perang itu untuk memuliakan agama Allah, untuk membela agama Allah, atau untuk membela kebenaran, seperti itu simpelnya. Tetapi orang yang ikut berperang itu, yang mati ini, tidak untuk tujuan mulia itu, tetapi hanya untuk tujuan kepentingannya sendiri, meskipun ikut bergabung di perang untuk membela agama Allah itu. Maka itu namanya syahid dunia saja. Syahid akhirat itu seperti apa? Syahid akhirat itu adalah orang yang meninggal, misalnya seperti meninggal karena kecelakaan, tetapi perjalanannya itu untuk perjalanan yang benar, bukan untuk maksiat, atau meninggal karena sakit, atau meninggal karena misalnya tertimpa musibah, atau meninggal karena kesambar geledek, misalnya seperti itu. Maka orang itu adalah syahid akhirat. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati. Maka perlu dari sini yang perlu kami tegaskan, mungkin karena kami sering mendengar dulu ketika masih kecil, ketika ada orang meninggal dikarenakan kecelakaan, itu biasanya timbul mitos atau kadang-kadang disebarkan bahwa orang yang mati kecelakaan itu biasanya jadi hantu. Itu sangatlah tidak tepat dan tidak benar. Karena orang yang meninggal, meskipun seolah-olah tidak wajar karena meninggal kecelakaan, misalnya seperti itu, tidak di tempat tidur, itu tidak mungkin jadi hantu, karena orang yang meninggal itu adalah syahid akhirat. Arwah orang yang meninggal, apapun kondisi jasadnya, itu tidak mungkin gentayangan di sekitar kita, apalagi hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang yang hidup. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati, mungkin yang perlu kami jelaskan di dalam persoalan tentang mati syahid. Oke, kita lanjutkan. Wasalah satu dan utawi kang telu iku takhtassu tertentu biha kelawan salasah sopo an-nisa'u piro-piro wong waton. Wahia utawi salasah iku al-haidu haid, aidammul khariju tegese getih kang metu mini imra'atin saking wong wadon balagot kang tumeka sapa imra'ah tis'asinina ing umur 9 tahun. Kemudian bagian yang kedua dari perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar, yaitu ada 3 hal yang hanya bisa terjadi kepada kalangan perempuan saja. Apa itu? Yang pertama adalah haid. Jadi haid termasuk perkara yang mewajibkan wanita atau perempuan yang mengalaminya melakukan mandi besar. Apa yang dimaksud dengan haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun atau sudah mencapai masa-masa haid. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Kemudian yang berikutnya, wan nifasuh lan nifas. Wa huwa utawi nifas iku addamul khariju, ketika metu akibal wiladati angiring-iringi mana. Fa innahu muqasatuhu nifas iku mujibun majibaken lil gusli maring atus. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang hanya terjadi kepada perempuan saja, bagian yang kedua yaitu nifas. Apa nifas itu? Adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Jadi setelah anak itu keluar, darah itu juga pun muncul. Maka itu disebut dengan darah nifas. Darah nifas juga mewajibkan orang tersebut melaksanakan mandi besar. Qot'an kelawan pasti, lupa pada kami baca. Maksudnya qot'an, tidak ada khilaf di dalamnya bahwa nifas termasuk perkara yang mewajibkan wanita melaksanakan mandi besar. Baik sahabat Jasirat, kita lanjutkan. Wal wiladatu lan utawi mana al mashubatu kang dibarengi bil bilali kelawan teles-teles iku mujibatun majibaken dil gusli maring atus qot'an kelawan pasti.
Wal mujarradatu lan anapun utawi wiladah kang disepiaken anil bilali saking teles-teles iku mujibatun majibaken lil gusli maring atus fil asohi ing dalem kaul asoh. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang ketiga yang hanya terjadi kepada kalangan perempuan saja, yaitu melahirkan. Jadi orang perempuan apabila dia melahirkan, dia wajib melaksanakan mandi besar, karena melahirkan termasuk sesuatu yang mewajibkan perempuan untuk melaksanakan mandi besar. Namun perlu kami tegaskan di sini atau perlu kami jelaskan kepada sahabat Jasirat yang kami hormati, di sini musannif membagi dua atau ulama kita membagi dua orang melahirkan itu. Ada orang yang melahirkan anaknya itu disertai dengan cairan, yang istilahnya di sini al-mashubatu bil bilal, entah cairan ketuban atau apa, saya tidak paham, yang jelas ada cairan begitu. Maka itu ulama sepakat melahirkan dengan kondisi seperti itu mewajibkan perempuan itu melaksanakan mandi besar. Dan yang kedua, ada juga orang yang melahirkan anaknya itu tidak disertai dengan cairan, artinya kering, bahasanya kering itu tidak disertai cairan maksudnya. Maka perempuan yang melahirkan dan tidak disertai dengan cairan itu menurut pendapat yang asoh melahirkan dengan kondisi kering tanpa disertai cairan. Kalau istilah di sini adalah al-mujarradatu anil bilal, itu menurut pendapat yang sahih tetap mewajibkan orang itu melakukan mandi besar atau tetap mewajibkan mandi. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Namun untuk poin yang kedua ini ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau ada orang melahirkan kemudian bayinya itu tidak disertai oleh cairan, maka menurut pendapat yang lain itu mengatakan tidak perlu. Tapi pendapat yang sahih tetap mewajibkan orang tersebut melaksanakan mandi besar. Apabila ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika ada seorang perempuan melahirkan dengan cara disesar atau dioperasi, tidak normal seperti biasanya, tidak melalui jalur biasanya, apakah itu juga tetap wajib mandi atau tidak? Maka di dalam Hasyiah Al-Bajuri halaman 74 ketika menjelaskan tentang melahirkan termasuk perkara yang mewajibkan mandi, di situ Syekh Ibrahim menjelaskan walau waladat min ghairi tariqil mu'tadi falladhi yadhharu wujubul ghusli. Artinya apabila ada perempuan melahirkan dengan cara tidak biasa atau melahirkan tidak melalui jalur pada umumnya dengan cara disesar ataupun yang lainnya, maka qaul yang lebih zahir itu tetap mewajibkan mandi. Jadi misal ada seorang wanita melahirkan kemudian beliau melahirkan dengan cara disesar, maka dia tetap berkewajiban melakukan mandi besar menurut pendapat yang zahir. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati kajian kita. Namun sebelum kita akhiri, kami akan menyimpulkan dari awal bahwa perkara yang mewajibkan seorang melakukan mandi besar itu dibagi dua. Ada 3 hal yang bisa terjadi kepada kalangan laki-laki, juga bisa terjadi kepada kalangan perempuan, yaitu bertemunya alat kelamin atau jima, kemudian yang kedua keluarnya sperma meskipun sedikit atau dalam kondisi apapun, kemudian yang terakhir mati dengan catatan tidak mati syahid. Kemudian 3 hal lagi yang hanya terjadi atau khusus bisa terjadi kepada perempuan saja, yaitu yang pertama adalah haid. Begitu, wanita yang haid wajib mandi, kemudian yang kedua nifas, dan yang terakhir adalah melahirkan. Itu saja mungkin sahabat Jasirat yang kami hormati, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.